Halo semua, selamat pagi. Jadi ini adalah video yang membahas tentang materi yang sudah saya berikan kemarin ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang memang tidak tertera di materi, itu hanya bisa ditemukan di video ini. Begitu ya. Baik, saya langsung mulai saja. Ya, jadi sebelum masuk ke materi intinya, kita bahas dulu tentang beberapa teori gitu ya. Beberapa hal teoritis yang menjadi dasar mengapa kita perlu gitu ya, apa yang harus kita ketahui sebelum kita mulai belajar yang namanya programming gitu ya. Jadi sebelum masuk ke situ lebih dalam, kita harus tahu dulu program itu apa. Nah, program ini kalau misalkan kita cari di beberapa literasi, di beberapa literatur, itu ada banyak pengertiannya ya. Beberapa dari pengertian yang mungkin akan kalian temukan seperti ini gitu ya. Program adalah serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dirancang untuk menjalankan tugas tertentu di komputer atau perangkat lunak lainnya. Ya. Kemudian di literatur yang lain, program juga bisa diartikan sebagai sekumpulan logika atau algoritma yang memandu komputer untuk melakukan suatu tindakan atau memproses data. Program juga bisa dibuat untuk berbagai keperluan, seperti mengontrol perangkat keras, mengolah data, membuat tampilan grafis, menjalankan aplikasi bisnis, atau bahkan membuat game. Untuk kriteria yang ketiga ini lebih kepada tujuannya secara spesifik. Jadi program itu spesifik. Ya. Dalam pengembangan perangkat lunak, program seringkali dibangun menggunakan teknik pemrograman yang terstruktur dan terorganize, ya, agar mudah dipelajari, dikelola, dan diubah jika dibutuhkan. Nah, dari beberapa pengertian ini kita coba ngambil beberapa poin yang menurut saya paling bagus untuk menggambarkan program itu apa. Ya, jadi ini ada bagian atau kata-kata yang saya tandai merah ini adalah kata-kata yang menurut saya menjadi kata kuncinya, ya, di antara kata-kata lainnya. Misalkan program adalah serangkaian instruksi. Betul. Jadi program itu dibangun dari sekumpulan ya, sekumpulan perintah ya, yang mana perintah-perintah itu akan melambangkan instruksi yang harus dilakukan oleh komputer untuk mencapai tujuannya. Ya, komputer nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai output yang kita harapkan kalau kita tidak memberikan instruksi yang jelas kepadanya. Komputer juga tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan jawaban yang sesuai jika instruksi yang diberikan itu ambigu atau bahkan salah. Ya. Nah, instruksi saja tidak tepat, ya, sehingga perlu disambungkan serangkaian instruksi logika atau algoritma. Ada kata-kata logis di sana. Nah, instruksi ini harus logis, ya. Logis buat manusia dan juga logis buat komputer tentunya. Ya, jadi kalau misalkan itu nggak make sense, ya jelas kalian tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Untuk berbagai keperluan. Nah, program ini sebenarnya bisa dibuat untuk banyak keperluan, tapi biasanya dalam pengembangannya, ya, sekalipun program bisa dibuat untuk berbagai keperluan, tapi kebanyakan program-program itu didesain secara spesifik. Jadi maksudnya berbagai keperluan itu program bisa dibuat untuk banyak tujuan. Ya, tetapi itu tidak termuat dalam satu aplikasi, tapi beberapa jenis aplikasi lainnya. Ya. Kemudian dia dibangun menggunakan teknik pemrograman terstruktur dan terorganisir. Ya, untuk mengembangkan sebuah program kita membutuhkan sebuah teknik pemrograman yang melibatkan bahasa pemrograman, yang biasanya bahasa pemrograman dan teknik pemrograman ini sudah memiliki sintak dan semantik sehingga ia terstruktur ya, sehingga dia terorganize dengan baik ya, sehingga komputer bisa menjalankannya secara runtun gitu ya, secara runtun dari baris satu hingga baris akhir hingga tujuannya tercapai. Gitu ya. Jadi kalau boleh disimpulkan ya, pemrograman atau program adalah serangkaian instruksi berisi logika atau algoritma untuk berbagai keperluan yang dibangun menggunakan teknik pemrograman yang terstruktur dan terorganisir. Oke, sementara teknik pemrograman yang tadi sempat disebutkan bahwa untuk membuat sebuah program kita perlu melakukan pemrograman menggunakan teknik pemrograman. Ya, teknik pemrograman ini juga ada beberapa pengertian. Bisa dikatakan kumpulan prinsip dan metode yang digunakan oleh para pemrogram untuk menulis kode program dengan cara yang terstruktur, efisien, mudah dipelajari, dimengerti oleh programmer lain, dan bahkan oleh diri sendiri di masa mendatang. Jadi teknik pemrograman ini kumpulan prinsip dan metode-metode
ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah program, ada dasar, ada etika, ada aturan, ada dokumentasi yang membantu kita untuk bisa menuliskan program yang tadinya hanya untuk diri kita gitu ya. Biasanya kan awalnya ketika kita membuat program itu pikirnya hanya ditujukan untuk kita, tapi kan itu sebenarnya dipakai untuk orang lain gitu ya. Jadi harapannya adanya dokumentasi gitu ya, jadi ada dokumentasi cara penggunaan misalkan. Nah itu adalah bagian dari kumpulan metode dan prinsip yang harus diterapkan ketika melakukan pemrograman, sehingga program ini nantinya bisa dikembangkan lagi dan terutama bisa digunakan oleh orang yang tidak turut mengembangkan program atau aplikasi tadi. Teknik pemrograman mencakup berbagai aspek dari pembuatan program, termasuk pemilihan algoritma yang tepat, penggunaan bahasa pemrograman yang tepat, pemilihan struktur data yang tepat, pembuatan kode yang mudah dibaca, dimengerti, melewati proses pengujian, dokumentasi, dan manajemen kode. Jadi teknik pemrograman itu luas sekali, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian harus tahu. Ya, yang pertama, memilih algoritma yang tepat. Ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah, ada banyak algoritma yang bisa kita pilih untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Ya, tepat di sini artinya efektif, efisien. Ya, tapi untuk sampai ke sana, tentunya kita nggak akan memaksakan diri kita langsung bisa membuat coding yang tepat gitu ya. Yang pertama, buatlah coding yang bekerja terlebih dahulu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, dengan meningkatnya keahlian kalian dalam memprogram, jadi kemampuan untuk menentukan algoritma yang sesuai itu akan semakin tajam gitu ya dengan sendirinya. Yang berikutnya penggunaan bahasa pemrograman yang tepat. Ada begitu banyak bahasa pemrograman dan tidak semua bahasa pemrograman sesuai untuk menyelesaikan semua dan jenis challenge yang ada. Ya, jadi kalau tantangannya yang dibutuhkan adalah sebuah aplikasi berbasis web, maka kita perlu mencari bahasa-bahasa pemrograman yang support untuk platform tersebut. Ya, nggak perlu ngotot untuk melakukan hal tersebut dengan satu bahasa yang kita kuasai. Misalkan, is it possible gitu ya untuk meng-create sebuah website dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal? Saya juga nggak yakin itu bisa terjadi, gitu ya. Yang pasti itu adalah cara yang paling sulit untuk bisa mencapai tujuan tadi. Sehingga kita perlu mencari gitu ya bahasa pemrograman yang sesuai untuk kasus kita tersebut. Kemudian yang berikutnya yang biasanya tidak disadari adalah pemilihan struktur data yang tepat. Itulah kenapa ada mata kuliah struktur data. Ya, di mata kuliah struktur data kalian akan dikenali berbagai model, berbagai tipe, berbagai bentuk struktur data yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan pada program atau aplikasi yang dikembangkan. Ya, pembuatan kode yang mudah dibaca dan dimengerti. Ya, coding itu memang idealnya tidak untuk diri kita gitu ya, tetapi untuk tim. Ya, biasanya ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi ya, kecuali memang dia orangnya single fighter ya, mau dibuat aplikasi hanya untuk dirinya sendiri sih, kita nggak perlu memperhatikan kode yang mudah dibaca dan dimengerti ya. Kita harus melakukannya sesuai dengan aturan atau guideline yang sudah ditentukan. Misalkan ketika membuat variabel, konsisten menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu ada salah satu prinsip yang nantinya harus diterapkan ketika kita membuat sebuah program. Ya, program yang dibuat juga harusnya melewati pengujian program. Ya, ini untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan baik ketika digunakan oleh user. Kita nggak tahu ya user kita seperti apa, teknologi apa, platform apa yang mereka jalankan, apakah aplikasi kita berjalan dengan baik di sana atau justru menunjukkan kekurangan dan sebagainya. Ya, justru bug-bug yang muncul ketika kita tidak melakukan pengujian program inilah yang akan membuat program kita akan terkesan kurang profesional. Gitu ya. Ada dokumentasi dan manajemen kode. Ini lebih kepada scalabilitas. Harapannya kalau misalkan kita punya dokumentasi, suatu saat lagi ketika kita ingin mengembangkan ya fitur dari aplikasi ya, mengembangkan versi berikutnya itu akan lebih mudah dilakukan, gitu ya. Beberapa teknik pemrograman yang sering digunakan adalah pemrograman berorientasi objek yang nantinya akan kalian dapatkan di semester 4 ya dengan bahasa pemrograman Java. Pemrograman terstruktur ya, pemrograman berbasis komponen dan teknik pengembangan perangkat lunak berbasis agile. Ya, ini ada di sistem engineering ya, rekayasa perangkat lunak nanti kan kalian dikenali dengan agile itu apa dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita sekarang beranjak ke bahasa pemrograman. Jadi selain teknik pemrograman, kita juga harus memilih bahasa pemrograman yang sesuai. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program dan memberikan instruksi kepada komputer atau perangkat lunak lainnya.
Bahasa pemrograman memungkinkan para pemrogram untuk menghasilkan program yang dapat dijalankan pada berbagai platform, sistem operasi, dan perangkat keras. Ya, jadi komputer nggak ngerti bahasa kita. Dan untuk memberikan instruksi kepadanya, kita harus menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin. Tetapi untuk menguasai bahasa mesin, itu punya kendalanya sendiri. Sehingga kita mencoba membangun sebuah translator gitu ya, yang namanya bahasa pemrograman. Tujuannya adalah mengkomunikasikan yang bisa dikomunikasikan oleh manusia, itu kemudian nanti akan ditranslate ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer secara otomatis. Harapannya apa sih? Kemampuan untuk bisa mengembangkan program ke depannya akan jadi jauh lebih cepat, jauh lebih baik, jauh lebih advance dari sebelumnya. Nah, ada beberapa komponen penting dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, sintaks. Ya. Sintaks adalah aturan atau struktur yang harus diikuti saat menulis kode program. Ya, ngomong-ngomong tentang sintaks ya, bahasa pemrograman yang paling ya tidak bermasalah dengan sintaks adalah Python. Tapi sayang sekali di materi kuliah ini kita menggunakan Java yang aturan sintaksnya cukup ketat. Ya, jadi kurang lebih sintaks dan semantik dalam bahasa pemrograman membantu kita untuk membuat sebuah dokumentasi program yang standar gitu ya. Jadi jangan sampai codingannya itu nggak standar antara programmer satu dengan programmer yang lain. Jangan sampai perintahnya itu berbeda banget gitu ya antara yang satu dengan yang lain. Sehingga mereka membuatkan sebuah kamus atau dictionary ya yang kita sebut dengan sintaks. Jadi sintaks ini harus kita patuhi sehingga coding kita, instruksi kita itu bisa dimengerti oleh komputer lewat bahasa pemrograman tadi. Yang kedua, variabel. Jadi variabel ini adalah tempat di mana data disimpan di dalam program ya. Nantinya kita akan berkutat dengan banyak variabel. Gitu ya. Variabel-variabel ini adalah cara kita berkomunikasi untuk mengakses data yang disimpan di dalam RAM oleh komputer. Sehingga itu nanti bisa digunakan oleh program untuk berinteraksi gitu ya, untuk bekerja. Struktur kontrol ini merupakan bagian dari logika pemrograman. Kalau tadi ada kata-kata algoritma, struktur kontrol termasuk di dalamnya. Ada banyak logika di dalamnya, ada logika kondisional, ada logika perulangan, dan lainnya. Struktur kontrol memastikan bahwa algoritma kita bekerja sesuai dengan alur pikir yang bisa dipahami oleh komputer. Gitu ya. Kemudian yang keempat, fungsi. Ya, fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu di dalam program. Fungsi adalah mini program, ya, mini program dengan standarnya tersendiri yang bisa kita panggil dan kita gunakan berulang-ulang kali di dalam sebuah program yang sama. Gitu ya. Biasanya kumpulan fungsi ini akan membentuk sebuah modul yang dikenal dengan nama library. Begitu. Jadi library itu isinya nanti fungsi-fungsi, ya. Dan library ini kalau bisa kita import ke dalam banyak program sehingga kita tidak perlu mendefinisikan kembali fungsi yang sudah ada di dalam library tadi. Yang kelima, komentar. Komentar ini sering dilupakan sehingga dia posisinya paling terakhir ya. Komentar ini ada hubungan dengan dokumentasi. Komentar adalah bagian dari kode program yang tidak dieksekusi oleh komputer, tetapi tugasnya adalah menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh kode-kode tersebut. Jadi ketika kita menuliskan coding, kita perlu menuliskan komentar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika program kita dilanjutkan oleh programmer lainnya atau ketika ada tim lain yang bertugas untuk melakukan peninjauan terhadap kode yang sudah kita desain, mereka nggak kebingungan dan nggak kehilangan arah dengan maksud dari susunan kode yang sudah kita susun. Gitu ya. Nah, di samping semua yang sudah disebutkan tadi, ya, dalam setiap bahasa pemrograman, dalam konsep pemrograman itu dikenal 4 elemen penting yang harus selalu ada. 4 konsep ini ya membantu programmer untuk memahami cara kerja bahasa pemrograman yang dipakai. Ya, jadi ketika bahasa pemrograman itu dibuat, 4 konsep dasar ini yang kita sebut dengan VOTO, Value Object Type Operation ini harus didefinisikan oleh bahasa pemrograman itu terlebih dahulu sebelum memasukkan algoritma dan logika di dalamnya. Yang pertama, value. Value adalah data dasar yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Ini termasuk angka, karakter, boolean, dan nilai-nilai yang dapat dioperasikan oleh bahasa pemrograman tersebut. Kedua, objek. Objek adalah hal yang lebih kompleks dibandingkan nilai dan dapat memiliki properti dan metode. Gitu ya. Jadi
objek ini adalah bentuk variabel termasuk objek gitu ya. Tapi objek dalam skala yang lebih luas itu bisa berisi banyak variabel di dalamnya. Jadi objek ini nanti akan kita butuhkan untuk berkomunikasi dengan value yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Type ini menjelaskan tipe data. Ya, tipe data adalah jenis nilai, gitu ya. Sebuah objek pasti memiliki tipe data. Dengan tipe data, kita bisa tahu value apa yang bisa ditampung atau bisa dioperasikan melalui objek tadi. Ya, hubungannya seperti itu. Nah, tipe data itu ada integer, string, boolean, dan seterusnya. Yang terakhir, operation atau operasi. Itu adalah semua tindakan atau operasi yang dapat dilakukan pada value atau objek. Di sini katakan value atau objek karena apa? Karena basically yang sebenarnya akan kita operasikan itu objek. Namun di balik objek itu ada value yang direpresentasikan oleh objek tersebut. Sehingga sebenarnya yang dioperasikan siapa? Ya value, bukan objeknya. Objek hanya memudahkan kita untuk mempoint gitu ya, mempoint nilai yang ada di dalam memori. Oke. Di dalam melakukan pemrograman ada proses yang dinamakan dengan compile. Gitu ya. Compile ini adalah proses mengubah kode sumber dari bahasa pemrograman menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Jadi ketika kita menuliskan source code itu kan dituliskan dalam bentuk teks gitu ya, yang nggak ada artinya sama sekali gitu ya. Buat komputer dia nggak bisa baca source code kita. Jadi apa yang dilakukan? Kita harus compile, kita harus translate ya source code kita menjadi bahasa pemrograman yang komputer bisa paham. Itu sebenarnya ngapain sih? Gitu. Ya. Nah, temennya dari compile ini adalah interpret. Ya, kedua hal ini serupa tapi tak sama, tapi fungsi dan tujuannya sama. Ya, dia adalah jenis proses yang menggunakan perangkat lunak untuk mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Sama kan? Oke, tapi mereka memiliki beberapa perbedaan antara compiler dan interpreter, gitu ya. Compiler mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman menjadi kode instruksi dalam bahasa mesin secara keseluruhan, sementara interpret menerjemahkan kode sumber baris per baris. Beda ya. Jadi kalau yang satu cara kerjanya itu kalau compiler itu dia mengkonvert semuanya dulu baru dieksekusi. Tapi kalau interpret itu dia langsung dieksekusi ya on the go. Ya, jadi programnya sambil jalan tapi baris perintahnya juga masih diproses. Begitu kasarannya. Ya, jadi cara kerjanya berbeda. Kemudian waktu eksekusi. Kode instruksi yang dihasilkan oleh compiler dapat langsung dieksekusi tanpa melewati perantara. Sehingga program yang compile cenderung lebih cepat daripada program yang diinterpret. Betul sekali. Kalau dia sudah jadi kode binary code gitu ya, dia langsung bisa dieksekusi pada platform targetnya. Ya, tanpa harus bergantung pada tools atau aplikasi third party lainnya. Sementara untuk aplikasi interpret, jadi misalkan HTML, JavaScript, CSS itu diinterpret gitu ya. PHP itu semuanya diinterpret. Sehingga setiap kali kita harus melihat hasilnya, itu dia harus di-render dulu ya sama servernya. Ya, kemudian di-download di tempat kita. Gitu. Jadi beda ya, cara kerjanya jauh lebih cepat di-compile daripada diinterpretasi atau diinterpret gitu ya. Yang ketiga, kesalahan. Compiler biasanya memeriksa kesalahan pada kode sumber dalam bahasa pemrograman secara menyeluruh, ya. Jadi semua jenis errornya akan diperiksa sebelum dia dieksekusi. Sementara interpret, karena dia bekerjanya baris per baris, ada kemungkinan kesalahan pada baris kode sumber berikutnya tidak terdeteksi, ya, sebelum baris kode sumber yang sedang diinterpretasi selesai dieksekusi. Jadi karena dijalannya baris per baris, dia nggak bisa melihat secara global kodenya, karena dijalaninnya lokal gitu ya, baris per baris. Jadi kalau baris ke satu error, ya baris yang lainnya dia nggak bisa ngecek apakah error atau enggak. Tapi kalau compile karena semuanya akan ditranslasi ke dalam satu binary code, ya dia harus ngecek semuanya terlebih dahulu. Jadi bedanya di sana. Ketergantungan platform. Kode instruksi yang dihasilkan oleh compiler tergantung pada platform yang digunakan. Sehingga program yang dikompil hanya dapat dieksekusi pada platform yang sama. Sementara interpret dapat digunakan pada banyak platform, ya, dan tidak terikat pada platform tersebut. Jadi kalau kita bikin program menggunakan VB gitu ya,
kan itu dia hasil outputnya, hasil compile-nya itu adalah .exe, executable file. Nah, itu hanya bisa dijalankan di platform Windows saja. Tapi kalau Java, Java akan menghasilkan sebuah file kelas yang cara kerjanya itu diinterpret, tidak di-compile. Ya, dampaknya apa? Java ini bisa running di semua platform selama ada Java Runtime Environment. Jadi ada third party yang harus diinstal yang memastikan bahwa coding tersebut bisa dijalankan. Jadi Java ini bisa dijalankan di banyak platform selama ada JRE-nya. Gitu ya. Oke. Proses kompilasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan Java Compiler. Jadi ini adalah compilernya Java, namanya Java Compiler yang biasanya disingkat dengan Java, gitu ya. Ini prosesnya seperti ini. Yang pertama kalian buat dulu kode sumbernya yang ditulis di dalam ekstensi.java. Kemudian ekstensi.java ini kita compile ya untuk kita periksa sintaksnya. Begitu ya, dia akan menghasilkan sebuah bytecode ya, Java dengan ekstensi.class. Nah, ekstensi.class inilah yang nantinya bisa dieksekusi di dalam Java Virtual Machine. Gitu ya. Setelah kode byte Java dihasilkan, program akan dapat dijalankan pada Java Virtual Machine atau Java Runtime Environment. Jadi JVM ini adalah komponen yang ada di dalam Java Runtime Environment ya. Jadi lingkungan yang memungkinkan program Java bisa berjalan. Nah, komponen yang mungkin itu bisa berjalan adalah JVM ya, Java Virtual Machine. Jika terdapat kesalahan pada kode sumber, Java Compiler akan menghasilkan pesan kesalahan yang memuat informasi tentang kesalahan dan meminta kita untuk memperbaikinya terlebih dahulu sebelum bisa dieksekusi. Ya. Setelah kode sumber Java berhasil di-compile dengan ekstensi .class, maka ini sudah bisa dieksekusi pada berbagai platform ya, tanpa terikat platform Windows, Linux, enggak. Pokoknya ada Java Virtual Machine-nya, maka dia bisa dieksekusi. Ini adalah tahapan-tahapan dasar ketika kita melakukan programming atau memprogram. Yang pertama, kita perlu tahu masalahnya apa. Ya, jadi kalau buat program itu nggak bisa yang iseng-iseng gitu, nggak bisa. Ya, kita harus tahu dulu tujuannya apa dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya itu ada di tahapan berikutnya yaitu perencanaan. Jadi setelah kita tahu masalahnya bagaimana dan masalah itu jelas, ya, kita harus memahami gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan hal tersebut dan apa yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, proses penulisan kode. Biasanya sih kalian skip ya, 1-2 langsung ke penulisan kode. Ini yang biasanya membuat penulisan kode jadinya lebih lama dari seharusnya. Kenapa? Karena kalian nggak mengenali dulu masalahnya, nggak memahami dulu duduk permasalahannya. Langsung buru-buru coding, ya harapannya bisa langsung jadi. Ya memang dalam beberapa contoh skenario itu bisa saja terjadi ya, karena saya juga melakukannya begitu. Tapi hal yang benar adalah mengetahui dulu masalahnya, ya, kemudian membuat perencanaan dan baru menuliskan codingnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, debugging. Debugging ini setelah kita menuliskan kode, kita perlu mengecek bagian mana yang berpotensi menghasilkan bug. Ya nggak usah dikira-kira, dijalankan aja. Nanti biasanya oleh IDE-nya akan dikasih analisanya ya. Mungkin ada error-error yang bisa kita perbaiki langsung dan kalian bisa masukkan test case untuk membantu proses debugging ini untuk mengetahui mana yang masih belum tepat dan butuh diperbaiki. Setelah itu kita masuk ke tahapan uji coba. Biasanya uji coba ini tidak dilakukan secara sendiri tapi oleh QA atau quality tester gitu ya. Untuk memastikan kode program itu benar-benar berjalan pada lingkungan yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti hasil uji cobanya dikasih tahu, oh ini kalau misalkan diuji coba dengan kondisi begini error. Oh ini bug dengan tampilan resolusi di bawah sekian dan seterusnya. Harapannya uji coba ini akan membantu programmer untuk kembali kepada fase penulisan kode sehingga kodenya bisa dituning ya, diperbaiki ya sehingga hasil kodenya jauh lebih baik. Tahapan terakhir setelah semuanya selesai dan semuanya sudah oke, kita bisa menuliskan dokumentasi ya untuk tujuan supaya coding kita bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain dan diri kita sendiri ya. Mungkin kita ngerjainnya 10 tahun silam, itu kan susah ya mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan kalau misalkan baris codingnya udah mencapai 1000 baris gitu misalkan. Itu kan akan merepotkan sekali, begitu ya. Dan yang terakhir yang ingin saya berikan adalah kenapa Java.
Mungkin di semester 1 kalian diberikan materi Python yang menurut saya cukup menyenangkan untuk belajar gitu ya. Tapi untuk semester 2, 3, 4 ini saya akan fokus ke Java. Kenapa? Ada banyak alasannya ya. Salah satunya ini, salah tiganya tepatnya ya. Bahasa pemrograman Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer ya. Jadi dia masih banyak dipakai. Sehingga kalian perlu tahu bahasa pemrograman selain Python ya. Python akan lebih banyak digunakan mulai dari semester 4, 5, 6 sampai kalian mungkin lulus nanti. Sehingga bahasa pemrograman Java ini saya rasa penting untuk kalian pelajari untuk menambah wawasan kalian bahwa ada bahasa pemrograman yang memiliki aturan yang lebih strict ya dibandingkan Python. Java memiliki pangsa pasar yang besar di dunia ya. Menurut survei, Java berada di peringkat kedua setelah Python. Gitu ya. Jadi kalau Python sudah ada tempatnya sendiri untuk belajar, ya ini saatnya belajar Java ya. Ya, kita nggak tahu ya, kita akan nyemplung ke mana. Tapi harapannya nanti dengan modal dua bahasa pemrograman ini kalian bisa menentukan mana yang membuat kalian lebih tertarik gitu ya. Kemudian fitur-fitur lainnya seperti update ya, dia selalu update, skalabilitas library-nya banyak banget sehingga itu bisa dipakai untuk mengembangkan berbagai macam atau berbagai jenis aplikasi, bahkan ERP menggunakan basic Java dan masih banyak lagi. Gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu videonya untuk materi ini. Silakan ditonton lagi jika ada hal-hal yang dirasa perlu untuk diulangi dan silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar kalau misalkan ada hal-hal yang ingin diulas kembali di kelas gitu ya. Kalau misalkan saya sempat buatkan videonya ya saya buatkan videonya, kalau enggak langsung saya bahas di kelas. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan jawabannya cukup sederhana ya saya tuliskan atau saya reply komentar Anda langsung gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.